殺してやる。忍法火の橋、忍法怒りつぶて。 Hai guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Hai guys, ketemu lagi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan alur cerita episode 2 Hell's Paradise Season 2. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Pada episode pertama, pertempuran antara Gabimaru dan Aza Chobei berlangsung sengit. Gabimaru terus berusaha menemukan celah dalam pertahanan Chobei. Namun, kesembuhan cepat dan kekuatan Tao yang besar membuatnya sulit untuk mengalahkannya. Sementara itu, duel antara Gantet Susai dan Azatoma juga mulai berkembang. Toma menunjukkan kemampuan bertarung yang tidak bisa dianggap remeh, meskipun awalnya terlihat kurang berpengalaman. Fuchi berseru, "Tunggu sebentar pedang naga, bagaimanapun keadaannya, orang itu masih salah satu dari klan Yamada." Gantet Susai menggeram, "Diam," bentaknya. "Siapapun yang menghina aku akan kehilangan satu atau dua bagian tubuhnya." Sementara Toma melihat ke arah Gantet Susai dan berkata dalam hati, "Tatapan mata orang ini dan kemampuan bertarungnya sudah terasah oleh pengalaman. Jadi, aku akan mengeksploitasi refleksnya dengan tipuan." Toma mulai bergerak dengan serangkaian gerakan palsu yang licin yang menunjukkan kecepatan gerakan tangannya. Gantet Susai mengeluarkan pukulan keras yang hampir mengenainya, namun Toma dengan gesit menghindar dan menyerang balik dengan serangan tajam menggunakan senjatanya. Setelah beberapa benturan, Gantet Susai mundur sedikit sambil menggosok dahunya dengan ekspresi yang sedikit mengakui kemampuan Toma. "Refleksmu bagus, cara kamu menggunakan pedang juga bagus. Tapi hanya potensi saja tanpa kemampuan untuk menunjangnya. Kamu belum benar-benar membentuk dirimu sendiri." Gantet Susai mencengkeram leher Toma dengan tangan kirinya dan melanjutkan, "Jangan meremehkan. Proses pembentukan diri itu perlu pertempuran yang sebenarnya untuk mengikis bagian yang tidak perlu dan menyisakan bentuk yang bisa digunakan. Seperti pedang yang tumpul, hanya dipoles agar terlihat tajam. Tapi kamu selalu tinggal di belakang saja kan dengan potensimu yang begitu? Membiarkan kakakmu yang menangani pertempuran besarnya." Gantet Susai berdiri tegak, melihat ke arah Toma yang sedang berdiri kembali. "Kalau tidak, wajahmu tidak akan tetap cantik seperti ini." Toma mengusap bibirnya yang sedikit berdarah. Tatapannya tetap tegas. "Bakal cukup menarik kalau kamu benar-benar mau bergabung dengan kita," ucap Gantet Susai sambil melepaskan jaketnya, menunjukkan tubuhnya yang berotot. "Kakakku tidak tertarik untuk merekrut sekutu, jadi aku menuruti. Selain itu, tak ada hal yang paling aku benci selain berkelompok. Bahkan para bandit yang kami pimpin hanyalah pion. Aku tidak pernah menganggap mereka sebagai rekan seperjuangan. Cukup kami berdua saja." Toma mengatakan kepadanya bahwa saudaranya tidak tertarik untuk bergabung dengan mereka, bahwa ia membenci aliansi setelah mengingat masa lalu ayahnya. Kemudian ia memerintahkan Doshi untuk menyerang Fuchi dan Mei, tetapi Fuchi berdiri di samping untuk melindunginya. Chobei kemudian menyadari bahwa pertempuran saat ini tidak akan mudah dimenangkan dengan kekuatan biasa. Ia memutuskan untuk mengeluarkan potensi penuh dirinya dan melakukan transformasi yang mengerikan. Dengan tubuhnya berubah bentuk dan aura Tao yang dipancarkan menjadi jauh lebih kuat. "Anak nakal yang gigih sekali. Tapi aku bisa mengakhiri hidupnya," ucap Chobei sambil memandang ke arah Gabimaru. "Kekuatan ini memungkinkan aku membaca gerakan ninja bahkan sebelum dia melakukannya dan menyembuhkan segala kerusakan yang dia berikan," ucap Gabimaru dalam hati. Terlihat aura kekuatan yang mengelilingi tubuhnya dengan percikan energi di sekitarnya. Karena merasa kewalahan, Gabimaru membakar tubuhnya dan fokus penuhnya untuk membunuh Chobei. Dia berpikir tidak akan bisa menang melawan Chobei jika ia tidak fokus.
Ia harus menghilangkan semua perasaan gelisah dan melupakan semuanya untuk menjadi hampa. Flashback kepala desa Iwagakure yang mengatakan, kesiapan untuk mati adalah satu-satunya hal yang harus dipersiapkan. Saat diambang kematian, kekuatan shinobi bisa menghancurkan seorang musuh. Ia melihat tangan Chobe mengeluarkan cakar hitam. Jurus rahasia. Gabimaru membakar tubuhnya dan fokus penuhnya untuk membunuh Chobe. Melihat Gabimaru yang bersiap untuk bertarung mati-matian, ia berkata, "Aku akan membantumu untuk membunuhmu terlebih dahulu. Aku akan menjaga jarak, jangan sampai terkena semburan apinya." Gabimaru menyerang dengan menggunakan Ninpo Burning Bridge. Dilanjutkan dengan Ninpo Stun Storm. Serangan api dari Gabimaru membuat Chobe kewalahan. Ia jatuh dan tubuhnya terbakar hebat. Dan dia tidak bisa memulihkan tubuhnya dengan cepat seperti sebelumnya. Ia mengakui kehebatan Gabimaru. Ia berkata, "Kau ingin mati bersamaku, mengorbankan dirimu untuk mengalahkanku." Gabimaru menjawab bahwa ia sudah tidak peduli lagi tentang misi dan kematian buatnya tidak penting. Karena desa akan mengirimkan penggantinya untuk melanjutkan tugasnya. Shinobi adalah sarang lebah, dan nyawa satu lebah tidak ada artinya. Kami tidak akan kehilangan apapun. Tapi beda denganmu. Kau orang yang berpegang teguh pada kehidupan, tidak akan pernah menang melawan kematian. Chobe merenung dan menjawab, "Kamu benar." Ia mengucapkan terima kasih kepada Gabimaru karena telah mendatangkan dorongan aneh dalam dirinya, yang mengatakan bahwa taonya sangat kuat, dan kau bisa dilahap oleh kekuatan ini. Chobe bertekad akan melepaskan semuanya. Ia mengepalkan tangannya. Aku memang mempunyai sesuatu yang berharga. Ia membayangkan adiknya Toma, dan selain itu aku tidak peduli apa yang akan hilang dari diriku. Itu sudah cukup. Dia sudah cukup untukku. Fuji tertegun saat melihat Chobe dan Gabimaru mulai berubah. Gantetsusai dan Toma pun menghentikan pertarungan mereka dan melihat perubahan kedua orang yang sedang bertarung itu. Mereka berdua telah kehilangan sisi manusianya. Aza Chobe berdiri dengan tubuh yang bergetar hebat. Sayap membran di punggungnya mulai menyusut perlahan, namun aura kegelapan yang mengelilingnya semakin pekat. Dia telah melepaskan transformasi sebelumnya, namun kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya kini keluar tanpa terkendali. "Kakak," bisik Toma kaget saat melihat perubahan pada tubuh kakaknya. Hancurkan semua yang ada." Dengan suara serak, mata merah menyala yang kini tertutup oleh bayangan kegelapan, "Semua yang ada di depanku," ucap Chobe berkali-kali. Chobe melompat maju dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Tinjunya yang besar menyambar ke arah Gabimaru dengan kekuatan yang mampu menghancurkan sebuah tebing batu. Udara di sekitar tinjunya membengkak, membentuk gelembung udara yang menerjang segala yang ada di depannya. Gabimaru bereaksi dengan cepat, mengangkat kedua lengannya untuk menghalangi serangan tersebut. Dia menggunakan Burning Bridge. Suara benturan yang sangat keras terdengar saat tinju Chobe menyentuh lengan pertahanan Gabimaru, membuatnya terlempar mundur hingga tubuhnya menyambar ke dalam reruntuhan batu. Batu-batu besar hancur menjadi serpihan di sekitarnya, menyemburkan debu ke seluruh medan perang. "Gabimaru!" teriak Mei dari kejauhan, di mana dia berdiri bersama Fuji dan beberapa anggota Yamada Asaemon lainnya. Matanya penuh dengan kekhawatiran saat melihat Gabimaru mencoba berdiri kembali dari reruntuhan. "Kakak!" seru Toma, melihat Chobe yang berdiri tertegun. Chobe melihat pusaran hitam di depannya, dan pusaran itu terlalu gelap dan ia tidak melihat keberadaan Gabimaru. Ia merasa kebingungan. Pusaran itu telah membuatnya seperti linglung, dan dia merasa bahwa jiwanya seperti akan diambil alih. Chobe menggerakkan giginya dan berteriak, mengganggu. Ia mulai lagi berteriak untuk membunuh, dan membunuh semua yang ada di hadapannya. "Teman kecil kita sudah terbakar hangus ya," bisik Gantetsusai yang sedang berdiri beberapa langkah dari Toma. "Kenapa dia tidak menggunakan Tao untuk melawan?" Mei menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih.
Gabimaru tidak bisa. Dia tidak mempunyai tahu, ucapnya dengan suara yang lemah namun jelas. Kekuatan api itu adalah bagian dari kemampuan tubuhnya sebagai shinobi. Tapi itu tidak cukup. Dia tidak bisa menang melawan Chobei yang sedang dalam kondisi seperti ini. Gabimaru sudah tidak mempunyai harapan untuk menang. Dia akan menggunakan Ascetic Blade sekali lagi, dan itu adalah kekuatan terakhir dari tubuhnya. Dia sudah tidak mempunyai pilihan lain. Walaupun ia tidak ingat secara detail tentang misi, ia yakin mereka akan mengirimkan penggantinya untuk melanjutkan misinya. Nyawanya itu terlalu murah untuk tujuan itu, dan dia sudah bertekad akan membunuh Chobei. Saat itulah, sebuah penglihatan tiba-tiba muncul di depannya. Wajah Yui. Tapi Gabimaru menggelengkan kepala dan dengan ganas ia bergerak menyerang ke arah Chobei. Gantetsusai bergumam heran. Dia benar-benar ingin mati. Apa yang dipikirkan Gabimaru? Kita mengira kalau dia mengincar pengampunan, tapi apa gunanya kalau dia mati? Musuhnya juga sama saja, ucap Fuji sambil menggaruk kepalanya. Dua orang itu sudah kehilangan sisi manusianya. Toma yang sedang melihat pertempuran dengan wajah penuh dengan kesedihan dan kebingungan, tiba-tiba teringat kata-kata Gantetsusai sebelumnya, bahwa ia membiarkan kakaknya bertarung sendirian. Karena kalau tidak, kau tidak akan memiliki wajah yang tampan seperti itu. Ia terperanjat saat sadar bahwa tujuan kakaknya adalah untuk dirinya. Kakaknya rela mati demi dirinya. Ia segera menoleh ke arah medan pertempuran dan segera berlari menghampiri kakaknya. Saat itu Chobei yang sudah dikuasai oleh kegelapan tidak mempedulikan hal sekitarnya. Ia hanya ingin membunuh dan membunuh semua yang menghalanginya. Chobei yang tengah menyerang Gabimaru dengan serangkaian serangan cepat, tiba-tiba berhenti sejenak saat mendengar suara Toma. Namun kegelapan yang menguasainya terlalu kuat. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa sadar, dia mengayunkan tangan yang terbentuk menjadi cakar kegelapan ke arah Toma yang sedang berlari menuju ke arahnya. Cakar kegelapan menyentuh bahu Toma, membuatnya terlempar mundur dan jatuh di atas tanah dengan tubuh bergoyang. Sebuah sayatan dalam terbentuk di bahunya. Darah mulai mengalir deras ke tanah. "Maaf, kakak. Aku berharap untuk bertarung bersamamu," ucap Toma dengan suara yang bergetar. Tangannya terulur perlahan ke arah Chobei yang masih tertegun melihatnya. "Tapi kau selalu bertarung sendirian. Sayangnya, aku lemah. Tidak bisa diandalkan. Lihat bagaimana aku ini. Jadi sadarlah kakak, karena selama aku menjadi bagian dari dirimu, kau adalah segalanya untukku." Di sisi lain, Gabimaru melihat kesempatan saat Chobei sedikit lengah. "Inilah kesempatanku," bisik Gabimaru dengan suara yang penuh dengan tekad. Tubuhnya mulai mengeluarkan aura panas yang membuat udara di sekitarnya bergetar. "Serangan pamungkas. Aku akan membakar mereka berdua menjadi abu." "Nyawaku itu tidak ada harganya," desisnya sambil menerjang ke arah Chobei dan Toma. Dia melompat ke udara dengan kecepatan yang luar biasa. Namun tepat sebelum ia menyentuh Chobei dan Toma, terdengar suara Mei berteriak, "Gabimaru, tidak!" Mei bergegas berlari untuk menghentikan Gabimaru yang akan menggunakan energi terakhirnya untuk mengalahkan Chobei. Dia melepaskan taunya untuk menciptakan kawah besar dan menyebabkan Gabimaru dan kedua saudara kandung itu jatuh. Gabimaru berhasil menyelamatkan diri dan melempar batu ke arah Chobei sebagai upaya terakhirnya untuk menyerang. Chobei mendorong Toma menjauh dan menyuruhnya menunggu kepulangannya saat dia jatuh ke lembah. Gantetsusai dan Fuji bertanya-tanya, "Bagaimana Mei bisa menyebabkan hal ini terjadi? Apapun yang kau lakukan, hentikan Nona," seru Gantetsusai. "Bagaimana dia melakukan itu?" Mereka bertanya-tanya. Apakah itu kekuatan Tao juga? Mata Gantetsusai terbelalak saat mereka melihat perubahan pada Mei yang mendadak menjadi seorang gadis dewasa. Fuji juga terpesona melihat wajah Mei yang manis sekali. Gantetsusai dan Fuji mulai ngobrol tentang hal-hal yang konyol sebelum keduanya, kemudian berharap mereka memiliki penjelasan untuk semua misteri yang telah mereka saksikan. Sementara itu di dalam Hurai, Sagiri menyarankan
agar mereka pergi keluar dan bersatu kembali dengan Gabimaru dan yang lainnya. Namun Yuzuriha tidak ingin bekerja sama dan mengatakan bahwa fokus mereka seharusnya adalah mencoba melarikan diri dari pulau itu. Sagiri mengetahui niatnya dan mengungkapkan rencananya untuk kembali ke rumah dengan selamat bersama Asaemon yang tersisa sebagai alibi kepada Shogun bahwa ramuan itu tidak ada. Sagiri meyakinkannya bahwa ia berencana agar semua orang termasuk dirinya kembali ke rumah. Ia kemudian bertanya-tanya apakah Gabimaru berhasil sampai di gerbang sejak awal. Yuzuriha memberitahunya bahwa ia menemukan bukti bahwa Gabimaru sudah ada di sana sebelum mereka datang dan setuju untuk mengikuti Sagiri ke gerbang. Setelah melihat Horai dengan jelas di siang hari, kelompok itu terpesona oleh suasana mistisnya. Hoko mengingat kata-kata Mudan tentang Lord Tensen yang bereksperimen dengan kehidupan manusia, dan manusia di pulau itu bertindak sebagai subjek percobaan. Ia bertanya-tanya, apakah manusia yang ada di pulau itu saat ini akan membawa perubahan setelah melihat bahwa mereka berhasil membunuh seorang Tensen, dan bertanya-tanya, apakah ia masih akan hidup? Arborifikasi membunuhnya. Setelah sampai di gerbang, kelompok itu bertemu dengan Fuchi, Gantotsusai, Gabimaru yang tidak sadarkan diri, Mei dan Toma. Baik Sagiri maupun Fuchi bertanya apa yang terjadi pada mereka selama masa perpisahan mereka. Hoko melihat bahwa Mei telah menjadi lebih dewasa setelah menggunakan kekuatannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya karena sekutunya telah menjaganya tetap aman. Kemudian ia bertanya, apakah mereka datang dari sarang Shoshin? Gantotsusai menjawab bahwa mereka datang dan telah membunuh Shoshin. Hoko terkejut melihat mereka menyandera seorang doshi dan bertanya apakah mereka telah mengalahkannya. Fuchi menjawab iya dan mereka juga telah mengalahkan 2 doshi lainnya. Hoko takjub melihat bagaimana mereka telah berhasil melakukan hal-hal tersebut dan percaya bahwa para penjelajah saat ini berada di luar kemampuan manusia. Setelah diberitahu tentang kematian Senta, Fuchi berdiri di samping makamnya dan menangis sedih. Setelah memastikan kematian dan melihat para penyintas yang tersisa, Shion mengungkapkan penyesalannya karena hanya sedikit yang selamat dari cobaan di pulau itu. Namun Gantotsusai berkomentar bahwa rasa penyesalannya sia-sia bagi para penjahat yang dihukum mati karena mereka telah ditakdirkan untuk saling membunuh dan menganggap konyol bahwa Shion mengira rekan-rekannya akan selamat. Dia kemudian menunjuk ke arah Toma karena dia adalah pengkhianat dan menawarkan untuk menyingkirkannya. Sagiri ikut campur untuk menghentikannya, mengatakan bahwa dia bukan ancaman bagi mereka. Yuzuriha menyela dan meminta semua orang di sekitar untuk memfokuskan perhatian mereka pada luka-luka Gabimaru. Fuchi tiba dan menyatakan bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk menyembuhkannya, tetapi mengatakan bahwa kerusakannya lebih dari sekedar fisik. Gabimaru kemudian terbangun dan melihat lebih banyak wajah yang tidak dikenal. Sagiri mengatakan bahwa mereka harus memeriksa lukanya, tetapi Gabimaru mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Setelah Shion memperingatkannya bahwa tanpa perawatan yang tepat dia akan mati, Gabimaru mengatakan bahwa dia menerima hal itu, menyebabkan Sagiri bertanya siapa dia. Gabimaru menjawab bahwa dia adalah Gabimaru si Hollow dan membuat Sagiri memahami situasinya. Gabimaru menyerang Sagiri sebagai balasan tetapi dihalangi oleh Shion dan Fuchi. Sagiri menjelaskan kepada semua orang bahwa Gabimaru telah kehilangan ingatannya karena kehilangan terlalu banyak tahunya. Shion mengkonfirmasi hal ini dengan merasakan tahu Gabimaru dan melihat bahwa jiwanya rusak. Sagiri mencoba membujuk Gabimaru, menjelaskan bahwa dia adalah sekutunya dan ingin membantunya. Setelah dia berulang kali mencoba mendorongnya pergi, Sagiri menggunakan kekuatannya dengan menahannya dan mencoba menggunakan pemulihan Tao. Gantotsusai menyaksikan dan berpikir
apa yang mereka lakukan adalah Bochu Jutsu. Meskipun Fuchi meragukan hal ini, dan Mei tersipu mengatakan bahwa tindakan ini berbeda namun serupa. Xion berkomentar tentang betapa serasinya mereka dan mengatakan bahwa hubungan mereka jauh dari pemahamannya. Sagiri menjelaskan kepada Gabimaru bahwa mereka membutuhkan kekuatannya dan juga mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki seseorang untuk kembali padanya. Tau Gabimaru kemudian dipulihkan. Kita kembali ke keadaan Chobe yang terlempar masuk ke dalam lembah. Setelah mencapai dasar lembah dan memulihkan anggota tubuhnya, Chobe merenungkan tindakannya selama pertarungannya dengan Gabimaru dan mencatat tata letak Hore. Kemudian, ia melihat sekelompok Shoshin dan menggunakannya untuk menguji taunya. Sementara itu, para penyintas yang tersisa pindah ke sebuah gua yang ditemukan Gentetsusai untuk menjauhkan diri dari sensor Lord Tenshin di Horai. Setelah Gentetsusai berkomentar tentang bagaimana Xion takut pada Lord Tenshin karena memperingatkan semua orang untuk tetap waspada, ia menerima penilaian dari Yuzuriha dan Nurugai yang memiliki pengalaman melawan salah satu dari mereka dan menjelaskan betapa berbahayanya mereka. Xion bertanya kepada Gabimaru apakah ia juga pernah melawan salah satu dari mereka. Gabimaru menjawab iya dan mengkonfirmasi kepada semua orang bahwa ia telah mendapatkan kembali ingatannya. Setelah menceritakan pengalamannya, Yuzuriha memberikan pendapatnya bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk melarikan diri dari pulau itu. Tetapi Gabimaru keberatan dengan menyatakan bahwa ia membutuhkan pengampunan untuk benar-benar bersama istrinya. Mendengar ini, Yuzuriha memberitahu Gabimaru tentang teorinya bahwa istrinya adalah hasil dari genjutsu. Gabimaru terkejut mendengar ini, tetapi mengatakan kepadanya bahwa dia nyata berdasarkan sensasi yang dirasakannya di sekitarnya. Yuzuriha masih meragukannya karena dia tidak logis atau menunjukkan bukti nyata. Gabimaru menggambarkan dirinya dan mengungkapkan namanya Yui, mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya bukti yang dia miliki dan hanya dapat mengkonfirmasi keberadaannya jika dia dapat kembali ke rumah. Kepercayaan dirinya membuat Sagiri merasa senang dan Gentetsusai merasa terpesona. Yuzuriha merasa aneh bahwa seorang shinobi seperti Gabimaru dapat berbicara tentang kelemahannya, tetapi Xion menambahkan, fakta bahwa dia dapat merasakan tahu Gabimaru tumbuh, membuktikan bahwa istrinya nyata dan orang-orang yang memiliki sesuatu untuk dipertaruhkan dianggap kuat. Setelah membunuh Shoshin di lembah, Chobe bertemu dengan Rien yang menanyainya, apakah dialah yang membunuh Mudan. Oke guys, sekian spoiler episode 2 Hell's Paradise Season 2. Saksikan episode lengkapnya setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini supaya kalian tidak ketinggalan spoiler episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.